Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu add-on domain dan subdomain. Bedanya apa, kemudian juga untuk proses kerjanya seperti apa. Oke. Kawan-kawan, saya pastikan telah masuk ke cPanel kawan-kawan. Jika bingung silahkan masuk ke hosting, kemudian masuk ke cPanel, kemudian masuk ke all feature, maka akan tampil seperti ini. Nah, silakan gulir ke bawah. Di sini akan mendapatkan tab domain. Kemudian di sini yang paling terpenting adalah add-on domain dan subdomain. Ya, ini lebih sering digunakan oleh kita nantinya kedepannya ya. Untuk menu lain-lain itu sambil menyusul kawan-kawan atau mencari informasi sendiri bisa gitu. Nah, untuk add-on domain ini seperti ini ya kasusnya. Jika kawan-kawan mendapatkan penawaran hosting, misalkan di Niaga Hoster ya, di sini, kemudian kita lihat di sini hosting, misalkan unlimited hosting, kita cek paketnya. Di sini menawarkan ada 10 add-on domain. Satu domain ini unlimited add-on domain. Artinya kita cukup mempunyai satu akun hosting, kita bisa menambahkan satu domain lagi, 2 domain, 3 domain, 4 domain. Ya, itu artinya kawan-kawan bisa hemat hosting. Namun tidak seenaknya menambahkan banyak domain ya. Semakin banyak add-on domain, semakin ngaruh juga ke kecepatan website kawan-kawan gitu. Kalau saran saya sih sebenarnya gitu, untuk domain itu bagusnya satu domain satu hosting gitu, agar ketika domain website kita ada masalah, website yang satunya nggak ikut kena masalah juga gitu. Itu kebanyakannya. Kemudian bedanya subdomain. Nah, kalau ini tambahan domain, kalau ini subdomain. Subdomain itu contoh seperti ini. Jika kawan-kawan sudah memiliki domain, misalkan di sini domainnya sundapreneur.com, maka yang namanya subdomain itu ditaruh di awal. Contoh member. Nah, ini merupakan subdomain. Misal sininya bisa Saifuddin. Bisa kita buat dan kita install lagi seperti itu. Misal di sini kelas sundapreneur.com seperti itu. Nah, untuk proses kerjanya cukup mudah. Kawan-kawan masuk ke, coba kita proses yang add domain dulu. Misalkan kita sudah membeli domain baru, tinggal kita menambahkan di sini domain baru. Contoh, di sini saya menambahkan misal gini ya. Kemudian tinggal add on domain. Setelah selesai, kemudian tempat penyedia domain kita, jika belinya di sini maka tidak perlu apa-apain lagi, cukup itu saja. Namun jika belinya di domain lain, di provider lain, maka kita perlu mengganti name server. Sedangkan untuk yang subdomain, caranya cukup kita pilih domain yang akan kita gunakan. Contoh misalkan Sundapreneur, di sini kita akan tambahkan misalkan kelas atau blog seperti ini ya. Kemudian create blog. Kemudian sudah, ini blog.sundapreneur.com ini sudah berhasil dibuat menggunakan subdomain. Artinya kita bisa install WordPress lagi di sini. Kemudian ini bisa kita khususkan untuk dunia blogging. Kenapa seperti itu? Agar web utama di domain utama itu tidak berat. Seperti itu. Nah,
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai add-on domain dan subdomain. Silahkan kawan-kawan bisa dipraktekkan sendiri ya. Intinya adalah add-on domain itu bisa menambahkan domain sesuai dengan spek hosting yang ditawarkan. Namun untuk subdomain itu menambahkan sub di domain utama yang ada di awal kalimat, seperti contohnya seperti ini. Gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.